masih diperbolehkan. Pertama itu hotel. Jadi minuman keras ini haram itu kalau di luar hotel. Kalau di dalam hotel boleh. Tahun 2017 itu kami ada tugas negara, diinapkan di salah satu hotel. Kita lihat di dalam kamar hotel itu ada semacam tulisannya minibar, isinya kulkas kecil. Kita lihat-lihat di dalamnya itu ada juga sekalinya minuman kerasnya itu ada tersedia. Walaupun boleh menurut undang-undang, tidak masalah di situ, ya, tetap saja dalam Islam itu haram. Tapi undang-undang membolehkan di hotel. Kemudian yang kedua di bar. Kemudian yang ketiga di restoran yang punya persyaratan khusus. Nah, undang-undang walaupun melarang tapi pada sisi lain membolehkan itu. Toko bebas bea itu boleh juga. Tempat tertentu yang diizinkan oleh pemerintah. Padahal kalau kita lihat data tentang kerusakan karena minuman keras ini, 70% narapidana yang masuk penjara ini adalah karena tindak kekerasan yang terkait dengan alkohol. Minuman keras ini juga merusak kehidupan rumah tangga. Di situ dikatakan 40% kekerasan dalam rumah tangga karena terkait dengan minuman keras. Terus setiap tahun diperkirakan yang mati karena minuman keras itu ada 19.000 orang. Kalau karena bunuh diri itu sekitar 10.000 orang. Minuman keras lebih dari itu, 19.000 orang per tahun. Kalau karena narkoba itu sekitar 50 orang per hari, lebih banyak lagi. Tapi tidak sebanyak minuman keras. Jadi ini rusaknya luar biasa. Dan ini tidak hanya di Indonesia. Kalau tadi itu data di Indonesia. Menurut survei WHO secara global itu ada 320.000 setiap tahun itu meninggal 320.000 orang usia 15 sampai 29 tahun. Jadi banyak korbannya. Tapi kenapa? Tapi kelihatan karena yang lahir lebih banyak lagi. Ya. Jadi yang mati itu banyak, yang lahir banyak lagi, sehingga penduduk itu senantiasa masih bisa bertambah. Ya. Andai kadang-kadang yang melahirkan bisa lekas sunyi juga negara kita ini. Kemudian dari sisi bahwasanya ini perbuatan yang Allah ancam dengan siksa, itu juga dosanya dosa besar. Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar, lu'inatil khamr. Khamr itu dilaknat. Namanya dilaknat itu jauh dari barokah. Barokah itu adalah bertambahnya kebaikan, baik secara hissi, secara terindra maupun maknawi. Jadi dilaknat khamr zatnya. Kemudian yang kedua wasyaribuha, peminumnya dilaknat. Wasaqiha, orang yang memberi minum. Bahasa ininya bartender ya. Tukang ngasih menuangkan minuman. Kemudian wabai'uha, yang keempat orang yang menjual. Wa mubta'uha, yang kelima orang yang membeli. Aku kadang mabuk biar cuma menukarkan aja. Sama aja dia dilaknat juga. Kami dulu mengisi pengajian di lapas. Ada yang ngaku dia tertangkap karena ini mengedarkan narkoba. Padahal orangnya penyembahyang aja, kita lihat. Dia akhirnya cerita, aku ini kadang mengkonsumsi jar penjualan aja. Dosanya dilaknatnya itu sebetulnya sama, dilaknat. Wa hamiluha, hamiluha itu orang yang tukang membawa, juru angkutnya kuli. Jadi kuli, bongkar muatan. Lihat dulu apa ini yang dimuat.
Oh ini ternyata minuman keras, jangan hakun jadi tukang angkutnya, jangan hakun. Pian punya mobil pickup, jangan terima angkutan mengangkutkan minuman keras. Karena ini dilaknat. Jadi bukan hanya mabuknya, bukan. Kemudian wal mahmulatu ilaih, orang yang dibawakan. Kemudian wa asiruha, asiruha itu orang yang memeras, karena khamr ini dulu dari anggur diperas atau kurma diperas. Kemudian wa mu'taswiruha, orang yang minta diperaskan pabriknya. Kemudian yang ke-10 wa akilu samaniha, orang yang memakan harganya. Jadi kada umpat semuanya tapi duitnya ya. Ini dosa, salah satu dosa besar yang sampai Rasulullah rinci 10 orang yang terkait dengan itu Allah laknat. Nauzubillah. Kita dilaknat manusia aja nggak senang, tetapi ini Allah yang melaknat ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya ketika kita sadar ini Allah laknat, kada usah lagi kita itu berpikiran, oh ini kan dari sisi ekonomi menguntungkan. Kenapa khamr ini mulai bahari? Tahun 97 itu saya ingat ribut juga khamr ini. Minuman keras, karena apa? Ada salah satu petinggi militer yang dibunuh oleh bubuhan orang mabuk. Akhirnya ribut. Tapi ya itu masih pro kontra. Kalau itu ditutup pabriknya, waktu itu ada 116 pabrik miras di Indonesia. Ratusan ribu liter per tahun produksinya, tahun 96-97 itu. Debat lagi. Kalau ini ditutup, pekerjanya itu mau dapat hasil dari mana? Nyaman menutup ya, tapi lihat itu pekerjanya, karyawannya mau makan apa. Dilihat dari sisi ekonomi, akhirnya ya maju mundur tadi. Sampai wayah ini urusan minuman keras. Kalau ada berita mati yang kemarin 300-an itu sekitar itu, yang karena mengoplos sendiri, itu baru ribut lagi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, harusnya ketika aturan Allah itu diturunkan, Allah telah menetapkan hukumnya, tidak pantas bagi orang yang beriman untuk milih-milih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, akan ada lagi pilihan bagi mereka. Sudah 10 hal itu dijelaskan, masih aja alasan devisa kah, alasan ini, alasan itu, yang kadang mau tunduk. Padahal beban secara sosial, kerusakan secara sosial itu banyak, matian itu 19.000 mati tiap tahun itu nggak bisa dibeli dengan duit. Suatu ketika diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Nabi, "Innahu qad kana 'indi malu yatim." Sesungguhnya pada diriku itu ada hartanya anak yatim. Fashtaraitu bihi khamran. Aku sudah membeli khamr sebelum khamr itu diharamkan. Duit anak yatim itu kata Rasulullah jangan disimpan aja, putar, dibisniskan supaya tidak termakan oleh zakat. Habis untuk tiap tahun bayar zakat 2,5%, akhirnya ya berkurang sampai kurang dari 1 nisab. Punya harta anak yatim, pian misalnya menikahi janda yang abahnya meninggal, anaknya masih kecil, pian yang mengelolakan hartanya, dihitung betul-betul. Nah ini lelaki ini
sudah diputar di bisnis minuman keras. Kemudian bertanya, afatara an abi'ahu fa arudda 'alal yatimi malahu. Bagaimana pendapat engkau, apakah ku jual minuman keras ini sehingga ku kembalikan harta anak yatim tersebut? Maka Rasulullah katakan, qatalallahu al-yahud. Allah melaknat Yahudi. Hurrimat alaihimus syuhum. Diharamkan atas mereka itu lemak. Faba'uha fa'akalu athmanaha. Mereka kemudian karena lemak ini haram dimakan, mereka jual. Kemudian harganya itu yang mereka makan. Artinya apa? Jangan dijual. Terus diapain? Dibuang. Khamr tadi dibuang. Nggak usah lagi mikirkan untung atau rugi. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini hukum Islam jelas begitu.